Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas sifat-sifat orang munafik bagian ketiga. Jadi yang perlu kita ketahui dalam bahasan ayat ini ya, ini memang kita bicara tentang orang munafik sampai Allah itu menurunkan satu surat dinamakan surat Al-Munafikun. Apabila kamu melihat wa idza ra'aitahum, mereka orang-orang munafik itu ka'annahum ila khusubum musannada. Mereka itu bagaikan kayu yang tersender. Ini kalau kita lihat adalah majaz. Artinya begini, orang munafik itu besarnya kehidupannya sangat bergantung pada orang-orang yang ia senderkan. Dan yang namanya kayu bersender itu nggak bisa tegak, beban mengikuti senderannya gitu. Dan kayu yang menyender itu kalau dia ditegakkan pasti jatuh. Artinya begini, orang munafik itu kekuatannya ada pada kita. Indonesia, kalau umat Islamnya itu semuanya nggak mau jadi senderan orang munafik habis. Ini bahasan kita. Oleh karena itu kemarin ketika kita membahas tentang tanda orang munafik, coba saya absen lagi. Sifat-sifat orang munafik. Wa minan nasi, dan di antara manusia mayyaqulu, ada yang berkata amanna, kami telah beriman, billahi wa bil yaumil akhir, baik kepada Allah maupun kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi mereka sesungguhnya mereka itu bukanlah atau belum beriman. Apa artinya? Tanda orang munafik yang pertama itu omong doang. Dan Allah itu yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Artinya gini, walaupun orang munafik itu pinter mengemas kehidupannya dan banyak membuat orang tertipu. Kalau kita baca surat Al-Munafikun ya, walaupun ayat ini Allah sudah menceritakan bagaimana watak, tabiat dan juga tipikal kehidupan orang munafik itu diceritakan, tapi masih banyak orang nggak mengerti. Nah, yang paling banyak tidak mengerti sampai Allah itu bertanya, ini di antara ayat 8, 9 itu kan omdo. Maka Allah bertanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Kebencian Allah itu sangat besar pada orang yang mengucapkan apa yang belum dia kerjakan. Itulah munafik. Orang munafik itu nggak ada fokus. Kita nggak serius. Begitulah kehidupan orang munafik. Ini era orang munafik benar. Tapi dunia itu dengan keterbukaan, zaman medsos, gak hidup orang munafik. Hanya orang-orang blow on lah yang masih percaya. Orang-orang munafik itu disuruh jangan berbuat kerusakan, dia bilang, saya gak berbuat kerusakan, saya justru berbuat kebaikan kemarin. Makanya Allah bilang, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak ucapkan, tidak perbuat? Murka Allah sangat besar. Apa murka Allah? Azab akan turun selalu. Ini ingat, ngeri, makanya kita lihat ayat ini. Sampai Allah mengkaitkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffa. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada hambanya yang mau berperang, berjihad, berjuang
di jalan Allah tersusun rapi. Sekarang saya tanya, kalau orang munafik mau nggak kumpul? Enggak. Mau nggak disiplin? Enggak. Makanya orang munafik itu ada aja Pak alasannya dia ajak untuk kebaikan. Ini berat. Kalau kita hidup sudah di tengah lingkungan orang munafik itu susah. Ini Allah, Bapak baca ini ayat-ayat yang mengenai tentang tanda munafik ini. Semua itu kalau kita baca ayat-ayat ini ya kembali kepada diri kita. Tapi selalu dibantah. Gimana kalau kita itu punya pemimpin yang nggak bisa diberikan masukan, hancur nggak? Ini Pak era munafik, orang yang nggak menerima masukan orang lain. Kenapa? Karena memang sudah ditutup oleh Allah telinga mereka juga. Orang kafir pada hakikatnya. Sampai Allah mengatakan ala innahumul mufsiduna walakin la yas'urun. Ketahuilah, mereka benar-benar orang yang berbuat kerusakan tapi mereka enggak pernah merasa berbuat kerusakan itu. Mau ngomong apa? Ini orang munafik. Makanya Allah akan permalukan mereka karena mereka sering mempermalukan. Cuman karena mereka enggak punya urat malunya itu sudah putus, susah emang. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, coba lihat. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ma nuzilal bala'u illa bidzanbin. Tidak akan Allah turunkan itu bencana, azab, melainkan itu karena dosa yang kita lakukan. Wa ma rufi'a illa bitaubatin. Dan tidak akan Allah angkat itu bencana kecuali kalau kita mau bertobat. Ini perkataan Imam Syafi'i. Oleh karena itu kalau kita takut azab, kalau kita merasa berdosa, wattabi sayyi'al hasanati, maka iringilah atau ikutilah perbuatan jahat kita itu dengan kebaikan. Wattabi sayyi'al hasanah, iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi kalau sudah pembawa kebenaran ini ja'al haqq, ya, dia menegakkan kebenaran, nggak akan lagi itu ya ada kebatilan dan nggak akan muncul lagi. Jadi itu kalau sudah muncul pembawa kebenaran itu menegakkan kebenaran, nggak akan muncul lagi pemimpin kebatilan. Kenapa? Pemimpin kebatilan itu adalah orang-orang munafik yang selalu bersender. Ketika yang berkuasa itu kebenaran, orang munafik hilang. Ini dalam hadis dikatakan. Maka kalau begitu, maka kata Nabi gini, jangan salah milih pemimpin. Karena pemimpin itu cermin kamu. Jadi kalau pemimpin kita munafik, munafik semua. Tapi kalau kita punya pemimpin orang pembawa kebenaran, benar semua kita ini. Selama ini pemimpin orang-orang munafik, maka di bawah pun munafik. Selama di atas itu pemimpinnya suka gaduh, di bawah pun gaduh. Ini hadis Pak. Maka kenapa Allah suruh cari pemimpin yang bertakwa kepada Allah? Bertakwa semua. Maka kalau benih-benih pemimpin kita itu apakah presiden atau wakilnya, apakah raja atau pangeran-pangerannya, ini orang-orang yang gila harta semua. Semuanya diduitin. Nah inilah kalau Bapak mau lihat. Jadi jangan sampai salah kita memilih. Saya kembalikan. Oleh karena itu orang munafik itu susah diperbaiki. Sampai Allah katakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun. Mereka mengaku sebagai orang yang membawa kebenaran. Kenapa? Karena realitas memang kehidupan mereka itu kita lihat Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim wa hum ya'mahun. Udah begitu susah jadi. Kita mau ngomong apa lagi? Ini udah realitas ayat yang nggak bisa lagi kita kutik-kutik karena memang kehidupan orang munafik udah begitu ya susah sudah mau ngomong apa gitu. Jadi karena mereka itu adalah orang-orang yang memang kita lihat
sudah dipermalukan oleh Allah, dihinakan oleh Allah ya. Tapi mereka itu enggak punya perasaan, mereka enggak punya rasa malu. Nah, di dalam ayat ini itulah ulaika alladzina istara'ud dhalalata bil huda. Orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi dia itu orang yang sebenarnya sudah mendapatkan petunjuk orang munafik. Tapi karena tertarik dengan jabatan, tertarik dengan harta, ya, mereka buang itu petunjuknya, mereka memilih menjadi orang yang sesat. Makanya Allah umpamakan orang seperti ini seperti orang berdagang, tapi dalam surat Al-Jumu'ah, masalul ladzina hummilut taurata, perumpamaan orang yang memegang Al-Quran, ya, orang yang sudah mereka itu punya kitab suci seperti Taurat. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mau menerapkan Quran itu, menjalankan Quran itu, memegang Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Dia tidak mau. Padahal dia pegang Quran. Dulu dia pegang Taurat, Injil, tapi dia cuman baca doang, gak ada diamalkan. Kamasalil himar, maka hidup mereka itu seperti himar. Tahu himar, Pak? Keledai. Jadi pada hakikatnya orang munafik itu orang yang hidupnya memilih dalam kerugian, dalam kehinaan. Maka tadi dibilang oleh Allah, mereka itu bagaikan kayu yang bersender, nggak bisa tegak. Husubum musannada, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Wah, kayu yang bersender itu ya bagaimana senderannya? Senderannya tegak, jadi tegakin nggak bisa juga. Senderannya kayunya itu udah doyong, ya itu mereka ya makin memberatkan. Sama aja semua, susah. Makanya nggak ada untungnya. Wa tarakul imana, orang munafik itu orang yang meninggalkan keimanan demi untuk cita-citanya atau meraih kesenangan dunianya. Pama kasabu syai'an, maka tidaklah ada artinya apa yang mereka upayakan itu sedikit pun. Bal khosaru, bahkan itu akan merugikan diri mereka dan menghilangkan hidayah dalam hidup mereka. Wahuna huwal husranul mubin. Inilah yang dikatakan kehidupan orang-orang munafik itu, karena menjual kebenaran, mereka tuh menukar kebenaran dengan kebatilan, maka mereka orang yang hidupnya dalam kesesatan yang nyata. Nauzubillah min dzalik. Jadi bukan hanya orang yang munafik itu, tapi juga semua para orang yang di bawah naungan orang munafik itu hidup akan mengalami kehinaan. Kan kita jadi hina, Pak. Saya pikir demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sampai ayat 16, episode 17, 18, 19, 20, kita masih membahas mengenai tentang sifat-sifat orang munafik. Jadi merugikan sama sekali. Ada pertanyaan? Bapak harus tahu persis ya, kapan Nabi itu mulai memerangi dan membersihkan lingkungannya dari orang munafik. Ada yang menjawab? Jadi gampangnya gini, Bapak tahu ya, perang Nabi itu waktu Nabi di Madinah, yang pertama perang Badar. Perang Badar itu orang munafik tidak ikut serta. Disitulah mulai orang munafik, karena menyangka Nabi Muhammad dengan para sahabat itu habis dilululantahkan oleh kekuatan kaum musyrikin. Dan musuhmu sebagai teman dekat kamu, yang dimana kalian itu memiliki rasa sayang pada mereka, tapi mereka nggak punya sedikit pun rasa sayang pada kamu. Nah, sejak itulah Pak, maka berlakulah ya ayuhan nabi jahidul kufara wal munafikina wagluz alaihim. Ya. Jadi pemimpin Allah itu yang didambakan, yang menjadikan al-islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi
tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam itu kalau pemimpinnya itu mengikuti surat Al-Mumtahanah, yang dimana mereka tidak mau menjadikan musuh Allah dan musuhnya sebagai teman dekat. Urusan pemimpin ini akidah. Bapak bahas nanti, saya bahas ya Pak, apa hukumnya kita itu memilih pemimpin yang suka bohong? Itu hadisnya berat itu Pak. Maka Allah akan laknat kita seumur hidup kita. Kalau kita tahu itu dia bohong, kita angkat jadi ketua masjid. Apalagi di presiden. Dilaknat seumur hidup kita dunia akhirat. Sekarang saya tanya, orang yang suka bohong itu orang apa? Munafik. Nggak percaya itu. Jadi cerita bohong, kita itu bicara masalah Islam yang paling tinggi. Kalau kita belum dipimpin oleh orang yang memang takwa, kita masih cinta pada orang munafik. Karena Allah larang. Ngapain? Jadi kalau saya sekarang tanya, gimana sikap Ustadz? Satu, selama presidennya itu bukan orang yang bertakwa, jangan bermimpi umat Islam itu mendapatkan keleluasaan untuk berdakwah. Kenapa Allah utus Nabi Muhammad? Karena ini orang Mekah, di antara orang yang di masa itu memang orang yang amanah, tabligh, patonah. Itu memang udah begitu sifatnya, dipilih oleh Allah. Makanya Islam itu berkembang. Begitu pula para sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terpilih. Sampai yang namanya Umar itu dibenci betul orang munafik. Orang munafik itu orang Syiah, Pak. Di mana orang Syiah itu pidato pasti menghujat Umar. Kenapa? Orang yang paling galak sama munafik itu ya Umar. Siapa itu yang ketika terlambat pembaiatan Abu Bakar, yang menghalangi orang berbaiat pada Abu Bakar? Huyai bin Akhtab. Dicari sama Umar itu. Huyai bin Akhtab, benarkah kamu melarang, menghalang-halangi para sahabatku untuk berbaiat kepada Abu Bakar? Emang kenapa? Ada apa? Ditangkap aja Pak, dipelintir lehernya, dicentangin, dimuatin pasir. Dah, bangun kamu. Ngomong. Takut Pak. Kita perlu orang seperti Umar sekarang. Tangkap pintu satu-satu kiai munafik itu. Oh iya Pak. Selama itu belum ada Umar, sekarang kita ini jangan bicara mulia. Bapak tanya, kenapa orang Syiah itu benci sama Umar? Ya itu Pak, dikejar sama dia. Cuma dua. Dalam perang Tabuk, Ali yang ngejar orang munafik itu. Ali kau udah marah, takut orang semua. Paman aja takut. Abu Lahab, ulangi Paman, apa yang kau ucapkan tadi untuk Muhammad SAW? Takut pamannya, diam aja. Karena kalau dia pedang dikeluarkan putus. Kita butuh orang seperti itu, tapi dibilang teroris Pak. Ya dia takut, wajar aja yang ngomongnya orang benci Islam. Tinggal kita sekarang. Gimana caranya kita itu punya keberanian? Nggak usah ngomong sekarang ini, kita dalam masa, kita ini dalam kebatilan. Yang bisa menumbangkan itu adalah orang yang punya keberanian menggantikan pemimpin yang batil. Itu aja.